Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan dari Bapak Fian sebagai guru penggerak. Semoga kita semua bisa mengikuti materi yang dibawakan hari ini dan juga memberikan kita banyak manfaat. Semoga menjadi bekal juga bagi kita untuk suatu hari yang nanti mungkin juga menyusul rezeki Pak Fian menjadi guru penggerak di Kabupaten Lebak. Oke, terima kasih. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Fian untuk mau memaparkan materi. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti sesi diskusi dan lain-lain. Kesempatan kami berikan kepada Pak Fian. Selamat menampilkan materi. Selamat pagi semua. Semangat pagi. Semangat. Nah, kalau saya bilang semangat pagi, maka pagi yang luar biasa. Bisa ya? Bisa. Ya, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, selamat pagi suster kepala sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan guru. Pada hari ini saya akan memaparkan atau mensosialisasikan materi tentang budaya positif di sekolah. Ini materi yang seharusnya harus dibekali kepada kita semua secara khusus wali kelas, karena ini berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini materi berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, penguatan budaya positif di sekolah. Oke, baik rekan-rekan guru yang saya hormati, budaya positif itu semacam suatu penguatan atau pembiasaan hal-hal baik yang terjadi di satuan pendidikan. Jadi budaya positif itu berkaitan dengan implementasi nilai-nilai baik yang harus diterapkan di satuan pendidikan. Jadi budaya positif itu bertujuan supaya kita punya anak-anak peserta didik bisa membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang berintegritas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman, bertakwa, dan berkebinekaan global. Jadi penguatan budaya positif di sekolah ini berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, baik teman-teman yang terkasih, budaya positif ini berkaitan juga dengan disiplin positif. Ya. Disiplin positif itu dia berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan sekolah itu perangkat aturan yang dilakukan atau diciptakan oleh satuan pendidikan untuk ditaati oleh peserta didik. Sedangkan disiplin positif itu semacam kesadaran peserta didik untuk mau menjadi seperti apa, berkaitan dengan nilai-nilai. Misalnya disiplin, bertegang rasa, saling menghormati dan sebagainya. Itu berkaitan dengan disiplin positif. Dan kenapa sengaja saya mengundang Bapak Ibu guru secara khusus wali kelas, karena penegakan aturan disiplin di sekolah itu kita lebih banyak menggunakan teori hukuman, ya. Teori punishment. Kita menghukum karena kita merasa bahwa dengan menghukum artinya orang lebih cepat disiplin. Padahal itu sangat salah. Dari teori menghukum, punishment, itu tidak dibenarkan dalam proses menuntun peserta didik. Jadi kita diharapkan pelan-pelan meninggalkan itu. Dan juga memberi penghargaan juga bisa berkonotasi negatif. Sehingga kenapa kurikulum K13 dan implementasi kurikulum merdeka, dia menghilangkan itu. Penghargaan yang berlebihan itu bisa menurunkan daya cipta, daya kreasi, dan juga bisa menimbulkan sentimen atau rasa iri antara orang. Dan juga hukuman itu dia bermakna, bernilai, tetapi jangka yang pendek. Orang sadar tapi 1-2 minggu. Sedangkan disiplin positif, siswa dilatih untuk menyadari kesalahannya,
menemukan alasan mengapa dia berbuat salah dan dia menemukan sendiri solusi. Jadi di situ letak penekanannya. Dan dalam budaya positif ada juga namanya, kita mengenal juga soal motivasi intrinsik. Ya. Selama ini kalau kita berhadapan dengan siswa itu, kita menggunakan pendekatan motivasi eksternal. Ya, kita memberikan hukuman dan sebagainya, itu membuat orang taat tapi karena orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu kesadaran dari dalam diri dari peserta didik untuk taat dan patuh terhadap aturan. Jadi motivasi intrinsik itu harus datang dari siswa sendiri, bukan datang dari guru. Nah, itu tentang teori motivasi. Kadang-kadang kita punya anak-anak itu tergerak untuk melakukan sesuatu karena takut guru, dan itu yang membuat mereka melaksanakan peraturan karena takut. Memang menurut kita anak didisiplinkan dengan banyak aturan-aturan. Macam contoh kita di sini banyak aturan poin-poin pelanggaran yang diberi nilai, tetapi itu akan tetap hanya menjadi seperangkat aturan. Coba kita membuat refleksi bagaimana kita punya anak-anak ini. Apakah dengan kehadiran kita punya guideline disiplin tertib anak semakin baik? Tidak. Kita buat tertib makin tebal, kesadaran anak makin melempem. Kita lihat tingkat pelanggaran tidak berjalan bagus dalam diagram. Seharusnya penegakan aturan semakin bagus, kesadaran anak makin meningkat. Dalam konteks satuan pendidikan kita di sini, kita punya aturan makin banyak, output anak soal karakter semakin buruk. Itu berarti jangan-jangan apa yang kita rancang, disiplin positif dalam tata aturan sekolah, tidak memberi efek intrinsik dalam diri siswa. Mereka takut karena poin yang ada di tertib C. Oke, sekarang saya meminta mungkin ada 1-2 guru yang bisa men-share sejauh mana implementasi budaya positif atau disiplin kita di sekolah berkaitan dengan peraturan sekolah. Mungkin 1-2 guru bisa memberikan. Pak Yan, singkat saja. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya men-sharekan apa yang memang terjadi terkait budaya positif. Mungkin selama beberapa tahun saya di sini terkait budaya positif, memang kita masih terpaku pada aturan yang ada. Itu pasti. Kita semua seolah-olah bahwa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai guru dan pendidik biasanya hanya karena ya sudah, kami ingin mengikuti aturan. Bukan berarti bahwa seperti Pak Firman tadi dalam pribadi kita menyadari bahwa iya, ini adalah tanggung jawab saya, tugas saya sebagai seorang pengajar maupun pendidik. Akibat dari hal itu maka kita berjalan dalam proses ini seolah-olah bahwa ada satu sentral pusat yang kita ikuti, dia punya aturan saja, tanpa ya menimbulkan budaya positif seperti Pak Benomo. Ini berdampak pada siswa. Rata-rata yang kita perhatikan selama ini, anak-anak takut pada aturan, bukan untuk memperbaiki atau menyadari bahwa aturan itu penting untuk saya, perubahan diri saya. Tetapi bahwa saya buat ini, saya ikut ini supaya saya jangan dapat melanggar aturan itu. Jadi memang banyak hal yang perlu kita perbaiki, perbaharui, dan budaya positif yang sudah disampaikan itu memang benar adanya. Kita perlu membiasakan hal itu agar jangan sampai kita hanya taat pada aturan tanpa mengikuti sisi dari hatinya kita sendiri berjalan seperti apa dan nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan.
Itu semacam sharing, mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu yang mungkin lebih peka terhadap kontrol terhadap anak-anak soal disiplin positif. Singkat saja, mungkin ada sharing. Ketika mendengar kalimat budaya positif itu saya lebih budaya itu berarti suatu kebiasaan yang terjadi pada suatu lingkungan, dalam hal ini lingkungan lembaga pendidikan kita, suatu kebiasaan yang kita buat dan itu dinikmati oleh orang lain. Itu dalam pikiran saya yang menjadi kata dasar, kata inti dari kata budaya. Lalu budaya positif yang mungkin selama ini kita alami di sekolah itu ada sebenarnya. Kita selalu membiasakan anak untuk memberi salam kepada Bapak Ibu guru atau orang yang lebih tua yang ada di sekolah. Jadi semua tenaga guru kependidikan itu semua selalu disapa dengan cara cium tangan atau setidaknya menyapa Bapak Ibu guru, dan itu memang kita alami sebagai suatu budaya positif yang kita tanamkan kepada anak dan memang selalu dilakukan setiap generasi ke generasi dan sampai sekarang budaya itu masih tetap kita nikmati dan itu merupakan suatu budaya positif yang di sekolah ini, di lembaga ini kita jalankan, kita terapkan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mervin. Ya, kita sudah melihat realitas yang terjadi di satuan pendidikan kita berkaitan dengan budaya positif, implementasinya selama ini. Oke, baik. Kita ke sesi berikut, kita bisa melihat selama ini pola perilaku peserta didik kita yang kita lihat kadang-kadang kurang disiplin dan sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh motivasi. Dan ketika ada pelanggaran atau keanehan di kelas, ya, kita juga bisa melihat mereka mengapa alasan dasar mereka menjadi seperti itu. Dan kita bisa melihat di sini ada kebutuhan dasar mereka yang mungkin tidak terpenuhi. Misalnya kalau kita ada les matematika dan sebagainya, anak itu cenderung ganggu teman, maka dari hampir semua anak dia cenderung mengganggu teman, maka ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar, termasuk kesenangan, juga mendapatkan kekuasaan, ada juga cinta atau perhatian. Bisa saja anak itu perlu didekati dengan kasih sayang, karena mungkin dia datang dari latar belakang sekian. Jadi kita juga dalam proses pendampingan anak, menuntun anak, melihat juga kebutuhan-kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi dalam diri mereka dan mereka itu tampilkan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin dia butuh kasih sayang yang dia tidak dapatkan di rumah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu guru perlu memperhatikan ketika melihat anak-anak kita itu berperilaku yang menyimpang, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Dan itu membuat kita harus dalam proses pendampingan itu kita menerapkan namanya restitusi. Restitusi ini salah satu strategi pendekatan kita terhadap anak. Dan sengaja saya mengundang Bapak Ibu guru karena saya mau supaya kita punya sekolah SMP 1 Pius ini menerapkan pola pendampingan dengan metode restitusi. Jadi restitusi itu penguatan diri anak untuk bisa menyadari kesalahan, menemukan alasan kenapa dia berbuat salah, dan dia diminta untuk mencari jalan keluar sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi ada 3 tahap dalam restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu kita membuat anak itu merasa diri dihormati. Misalnya begini, ketika anak berkelahi, kita kan punya kecenderungan langsung marah. Dalam segitiga restitusi, dalam tahapan menstabilkan identitas, kita membuat anak itu harus merasa diterima. Misalnya begini, ketika anak ada Santo misalnya dia berkelahi dengan teman, kita tidak boleh langsung menghardik dengan marah-marah.
kita perlu menstabilkan. Tidak apa-apa, semua manusia pernah berbuat salah. Kita juga manusia yang lemah. Itu kita menstabilkan supaya anak dikuatkan bahwa menjadi manusia itu membuat kesalahan itu hal yang normal dan wajar. Jadi kita jangan langsung memvonis anak kau jahat dan sekian. Dalam tahapan menstabilkan identitas. Setelah itu baru kita memvalidasi kesalahan. Kira-kira Santo, engkau buat begini itu ada alasan apa? Engkau buat ini pasti ada alasan. Itu kita memvalidasi kesalahan. Kita mengingatkan dia bahwa engkau harus mengerti engkau punya kesalahan ini ada alasan. Jadi ketika kita mendampingi anak itu kita melewati tahapan itu. Sekian. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kira-kira engkau buat salah ini, engkau melanggar nilai apa misalnya? Berkelahi, tidak berpedara, tidak menghakimi. Kalau begitu, engkau mau menjadi seperti apa nanti? Oke, saya menjadi pribadi yang menghargai teman. Kira-kira apa yang kau buat? Saya minta maaf, saya berubah dan sebagainya. Jadi kita melewati tahapan. Kita menstabilkan identitas, kita membuat anak itu dikuatkan. Setelah itu kita tanya, engkau buat ini karena apa? Yang terakhir, menanya, kira-kira kau buat saya ini, kau malu tidak dengan teman-teman? Kira-kira nilai apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau buat ke depan supaya bisa menang? Itu dalam segitiga restitusi. Oke, baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang restitusi, sekarang kita melihat posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, kita sebagai penghukum. Indikator kita itu tipenya itu memang kau jahat, memang dasar kurang ajar. Ada kata-kata yang berisi hardikan, dan saya yakin kita di sini pasti sering mengambil posisi kontrol penghukum. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Kita tidak mau kasar, tetapi kita membuat orang bersangkutan merasa bersalah. Kau tahu tidak bahwa aturan sekolah segini? Kita tidak marah. Nada suara kita pelan. Tapi kita membuat orang yang bersangkutan, peserta didik kita yang bersangkutan, merasa dia berbuat salah. Yang berikut, sebagai teman, kau ini lain kali kita buat kita akrab. Tetapi ada kerugiannya. Ketika anak itu terlalu rileks dengan kita berarti tidak dihargai. Itu tidak bagusnya kalau posisi teman. Dia anggap kita tuh sebaya. Karena kita tuh rileks, kita tidak marah dia. Ada juga posisi pemantau. Kita hanya lihat saja. Tapi kita dengan fokus pada aturan. Kau buat salah itu, tapi aturannya sekian. Resikonya apa? Yang paling dibutuhkan seorang guru dalam penegakan restitusi dan sebagainya adalah posisi manajer. Posisi manajer. Manajer di sini yang kita menerapkan posisi tadi, menstabilkan identitas. Setelah itu kita memvalidasi kesalahan dan kita menanyakan keyakinan. Itu posisi kontrol kita. Sejauh ini pasti Bapak Ibu guru, kita lihat kita ada di mana. Sebagai wali kelas, jangan-jangan selama beberapa tahun ini kita ada di posisi kontrol penghukum. Apa sedikit marah, kekerasan fisik dan verbal. Dan kita dalam implementasi kurikulum merdeka, kita harus menjadi yang namanya manajer. Kita buat dari itu segitiga restitusi, kita buat menyadari dia. Kita manusia bisa berbuat salah. Engkau salah karena alasan apa? Kira-kira engkau salah itu engkau melanggar nilai apa? Kalau begitu kau mau buat apa? Supaya menjadi pribadi yang baik. Oke, itu tentang segitiga restitusi. Dan untuk membudayakan budaya positif di sekolah, implementasi yang paling sederhana di kelas adalah kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Keyakinan kelas itu datang dari siswa buat,
dan mereka ingin taat seperti itu. Sedangkan peraturan sekolah buat supaya mereka taat. Keyakinan kelas kita minta mereka kira-kira nilai apa yang kamu mau dibuat atau dilaksanakan di kelas ini. Kita tulis, kita saringkan, kita cari nilai-nilai itu menjadi semacam kesepakatan kelas. Nilai itu yang dibangun selama 1 semester, 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Jadi kita pelan-pelan menggunakan sistem ini, kita menjauhkan anak-anak dari peraturan-peraturan yang membelenggu kebebasan anak untuk berekspresi. Dan implementasi kurikulum merdeka membuat kita harus seperti itu, membuat keyakinan di kelas. Ketika kita mendampingi anak-anak dengan itu, kita implementasi paling konkret di kelas. Kita membuat keyakinan kelas, dan ketika anak bermasalah, kita menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Saya ini, Pak Guru itu dulu sekolah itu pernah buat salah seperti itu. Jadi buat salah itu wajar. Setelah itu kita memvalidasi salah. Engkau buat salah ini karena apa? Setelah itu pembelajaran keyakinan. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Memang ini idealnya seperti itu implementasi kurikulum merdeka, dan kita pelan-pelan diarahkan untuk berpihak pada murid. Implementasi kurikulum merdeka itu berpihak pada kebutuhan murid. Itu soal sikap, soal intelektual dan kecerdasan. Kita harus mendiagnosa namanya kesiapan belajar, minat anak, dan profil belajar, gaya anak. Sehingga guru dalam implementasi kurikulum merdeka lebih luas, menyajikan banyak sumber dan banyak metode. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya sebelum saya menutup sesi ini, pemaparan ini. Ada 1-2 pertanyaan supaya bisa kita saling diskusi sebelum pertemuan ini selesai. Ada yang mau tanya soal restitusi atau soal posisi kontrol? Paling kurang ada Bapak Ibu guru yang bisa bertanya, karena kita akan menanya. Oke, Ibu Wanci. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berdasarkan pengalaman, ada beberapa anak dalam kelas ketika kita melakukan pendekatan waktu ada masalah, tapi mungkin karena anaknya masa bodohnya tinggi, dengan ditambah lagi latar belakang keluarganya yang broken home, itu kita sangat sulit untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berdiskusi bersama bagaimana cara kita untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Memang ada profil tertentu anak-anak yang memang dia punya kasus itu ya perlu diteliti dengan cermat, karena anak datang dari latar belakang yang beragam. Dan mungkin untuk anak-anak yang edisi khusus tadi, kita harus melihat kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Pasti kasih sayang cinta. Maka kenapa mereka menampilkan perilaku itu di sekolah? Karena kebutuhan dasar dan kasih sayang dari orang tua itu tidak didapatkan. Maka mereka membuat gerakan-gerakan tertentu yang meminta kita memperhatikan mereka secara khusus. Itu alasan kenapa implementasi kurikulum selalu membuat asesmen diagnostik di awal. Jadi kita tidak di WA guru langsung kumpul RPP dan langsung mengajar. Itu menjadi dasar kita untuk pendekatan anak. Dan Bapak Ibu guru yang menekuni implementasi kurikulum merdeka pasti tahu bahwa kurikulum ini sangat menekankan di karakter. Maka kenapa P5 itu sangat kuatkan di situ. Dan untuk kasus tadi, anak-anak bisa menggunakan pendekatan restitusi 3 tahap tadi. Itu hanya salah satu metode yang menurut negara kita itu yang terbaik. Untuk perbaikan karakter, maka anak harus melewati tahapan itu. Stabilkan mereka punya identitas dulu. Supaya mereka kuat bahwa oh, kita manusia bisa buat salah. Dan kita harus punya trik
yang bagus untuk mendekati anak-anak seperti itu. Memang ini pekerjaan yang tidak gampang karena banyak anak dari latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi paling kurang kita punya standar menggunakan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan mereka. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru bisa buat pelan-pelan. Memang dari kita yang dari kasar sebagai posisi kontrol ini, penghukum itu pelan-pelan harus menuju ke paling standar, pemantau dan manajer dan teman. Memang teman itu ada buruknya, dia relate dengan kita. Tetapi kita pelan-pelan menghilangkan yang dua itu, penghukum membuat rasa bersalah. Nah itu tidak dianjurkan oleh kurikulum. Kita harus belajar manajer dengan pola pendekatan restitusi tadi, supaya anak dia punya karakter itu baik, dia tidak membawa luka batin yang dia bawa sampai dia mati. Itu saja Bapak Ibu guru, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk diskusi kita, pemaparan materi penguatan budaya positif di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada suster kepala sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah mewakili, dan juga teman-teman yang sudah hadir berdiskusi bersama saya pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.